Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang penaksiran dan peramalan biaya. Di sini kita beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Hilal, Latifah, Sarah, dan Sugesti. Pemateri pertama akan dibacakan oleh Hilal. Pengertian penaksiran. Penaksiran atau estimasi adalah salah satu aspek yang paling penting dari fungsi perencanaan manajemen dan pengambilan keputusan. Estimasi biaya adalah pengembangan penegasan hubungan antara objek dengan biaya, cost driver-nya untuk tujuan peramalan biaya. Penaksiran dan perkiraan fungsi biaya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tujuan utama penaksiran fungsi biaya adalah untuk mengevaluasi penentuan biaya produk, yaitu apakah penentuan biaya produk oleh perusahaan telah optimal. Metode dalam penaksiran jangka pendek. 1. Ekstrapolasi. Sederhana merupakan metode untuk menentukan fungsi biaya dengan cara ekstrapolasi tingkat biaya marginal atau biaya variabel rata-rata saat ini ke belakang atau ke depan pada tingkat-tingkat output lainnya. 2. Analisis gradien merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui tingkat perubahan biaya total pada interval output tertentu. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui biaya marginal karena adanya pertambahan output. Secara matematis, analisis gradien dapat dirumuskan sebagai berikut. Gradien sama dengan TC dibagi Q. 3. Analisis regresi dengan data runtut waktu atau time series. Metode ini digunakan jika perusahaan memiliki catatan atau data biaya produksi perusahaan dari waktu-waktu. Untuk menaksir data biaya produksi perusahaan dengan jumlah yang relatif banyak, kita dapat menggunakan analisis regresi dengan menggunakan bantuan software statistik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Latifah. Pengertian peramalan. Peramalan adalah suatu perkiraan tingkat permintaan yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena itu, peramalan pada dasarnya merupakan suatu taksiran, tetapi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Peranan dan kegunaan peramalan. Pertama, menentukan apa yang dibutuhkan untuk perluasan pabrik. Kedua, menentukan perencanaan lanjutan bagi produk-produk yang ada untuk dikerjakan dengan fasilitas yang ada. Yang ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek produk-produk yang ada untuk dikerjakan berdasarkan peralatan dan penggunaan sumber daya yang ada. Yang keempat, menentukan waktu tenggang atau lead time untuk memperoleh bahan baku menerima pekerja baru atau membeli mesin dan peralatan dapat berkisaran antara beberapa hari sampai beberapa tahun. Peramalan diperlukan untuk menentukan kebutuhan sumber daya di masa mendatang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sarah. Jenis-jenis penaksiran dan peramalan biaya. Pertama, peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang jangka waktunya lebih dari 1,5 tahun atau 3 semester. Lebih tegasnya, peramalan jangka panjang ini berorientasi pada dasar atau perencanaan. Kedua, peramalan jangka menengah atau 3 bulan hingga 1 tahun digunakan untuk perencanaan penjualan, perencanaan dan penganggaran produksi dan menganalisis berbagai rencana operasi. Ketiga, peramalan jangka pendek, yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang dilakukan kurang dari 1,5 tahun atau 3 semester.
Kendala pemilihan teknik peramalan. Yang pertama itu waktu yang hendak diliput, yakni rentangan waktu masa datang dari jangkauan peramalan. Pada umumnya, peramalan kualitatif memiliki rentangan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan peramalan kuantitatif. Dalam pembahasan ini, tentu saja jangka waktu peramalan yang diperlukan adalah jangka waktu panjang, paling tidak sesuai dengan usia proyek bisnis. Yang kedua, tingkah laku data, meliputi jumlah, ketetapan, dan tingkah laku data masa lalu yang tersedia. Apakah tingkah laku data menunjukkan hubungan persamaan linear, kuadrat, ataukah logaritma, dan atau yang lain akan mempengaruhi teknik peramalan yang digunakan. Ketiga, tipe model, yakni apakah model yang digunakan merupakan model time series, kausalitas, atau model lain yang lebih kompleks dan canggih akan mempengaruhi teknik peramalan. Yang keempat, biaya yang tersedia untuk maksud peramalan ini dan lebih luas biaya yang tersedia untuk penyusunan studi kelayakan proyek bisnis. Yang kelima, tingkat ketepatan yang diinginkan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan manajemen dalam tingkat kecermatan, ketelitian peramalan yang diinginkan. Semakin tinggi tingkat ketelitian yang diharapkan, mungkin akan memerlukan penggunaan teknik peramalan yang lebih kompleks, demikian biaya yang disediakan. Kemudahan penerapan dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan manajemen data dan biaya yang tersedia. Dari keenam kendala pemilihan teknik peramalan tersebut, dalam kenyataannya sering dijumpai kendala biaya dan data yang tersedia merupakan kendala penentu dalam pemilihan teknik peramalan. Kesimpulan, dengan adanya penaksiran dan peramalan biaya, kita bisa mengetahui lebih detail apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau kerugian, dan perusahaan lebih terencana dengan lebih baik, menggunakan metode-metode dalam penaksiran jangka pendek. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.